Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya, Ibu Apong, mengajar di SMA Negeri 19 Garut, mengajar matematika wajib kelas 12. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Salah satunya di sini ada jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Yang pertama untuk jangkauan itu terkenal dengan range atau rentang, itu merupakan selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jangkauan sering dilambangkan dengan R. Untuk data tunggal, jangkauan itu R sama dengan X max dikurangi X min. X max-nya adalah data tertinggi dan X min-nya data terendah. Jadi data tertinggi dikurangi data terendah. Jadi R-nya jangkauan, X max-nya data. Nilai data terbesar, X min-nya nilai data terkecil. Untuk data berkelompok, rank itu ya didefinisikan dengan nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas yang pertama. Untuk hamparan atau jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara nilai kuartil ketiga dan nilai kuartil pertama. Hamparan dilambangkan dengan H dan hamparan itu H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Keterangannya H-nya hamparan, Q3-nya nilai kuartil 3 dan Q1-nya nilai kuartil pertama. Dan yang bagian C-nya simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu jangkauan semi antar kuartil merupakan setengah kali nilai hamparan. Simpangan kuartil dilambangkan dengan Q-D. Itu Q-D sama dengan setengah H sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Q-D-nya simpangan kuartil, H-nya hamparan, Q3-nya nilai kuartil ketiga dan Q1-nya nilai kuartil pertama. Contohnya, ada data sebagai berikut. Ada nilai datanya 6, 2, 8, 6, 1, 2, 9, 1, 8, 4, 3, 5, 2. Tentukan jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Untuk menentukan jangkauan, ingat di sini ini datanya 62861298432. Jangkauannya R sama dengan data maksimum dikurangi data minimum. Data maksimumnya, data tertingginya 9, data terendahnya 1. Jadi ranknya sama dengan 8 atau jangkauannya 8. Hamparan untuk data harus diurutkan dulu karena hamparan itu Q3 dikurang Q1, maka mencari Q1 dan Q3-nya data harus terurut. Data diurutkan menjadi 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9. Banyak datanya N sama dengan 13. Mencari Q1, nilai Q1 itu nilai data ke-1 kali N-nya 13, 13 ditambah 1 dibagi 4. Maka menjadi nilai data ke 13 ditambah 1, 14 dibagi 4 dikali 1 jadi data ke 3,5. Data ke 3,5 itu artinya data ketiga ditambah data ketiganya yaitu 2 ditambah 0,5 data keempat dikurangi data ketiga. Data keempatnya adalah 2. Data ketiganya 2, jadi 2 dikurangi 2, 0, dikali 0,5, 0, jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Q3 sama dengan nilai data ketiga. N-nya 13, 13 ditambah 1 dibagi 4. Jadi nilai data ke 10,5 itu dari 14 kali 3 dibagi 4.
jadi 10,5. Data ke 10,5 artinya data ke 10 itu 6 ditambah 0,5 data ke 11 dikurangi data ke 10. Data ke 11-nya 8, data ke 10-nya 6. Jadi 8 dikurangi 6, 2, dikali 0,5-nya jadi 1, 6 ditambah 1 jadi 7. Jadi hamparan H sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Jadi hamparannya adalah 5. Yang selanjutnya simpangan kuartil. Simpangan kuartil Q sama dengan setengah H. Sama dengan setengah dikali hamparannya 5. Jadi setengah dikali 5 sama dengan 2,5. Jadi simpangan kuartilnya 2,5. Contoh yang kedua, ini datanya berkelompok. Kalau yang tadi data tunggal. Nah, untuk data berkelompok, menentukan jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil dari data berikut. Ada nilai dan frekuensi. Nilai 47 sampai 51 frekuensinya 5, 52 sampai 56 frekuensinya 8, 57 sampai 61 frekuensinya 12, 62 sampai 66 frekuensinya 10, 63, 67 sampai 71 sama dengan 6 frekuensinya, 72 sampai 76 frekuensinya 3. Nah, kita tentukan jangkauannya. Menentukan jangkauan di dalam data berkelompok yaitu nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Nilai tengah kelas terakhir 72 sampai 76. Maka nilai tengahnya 72 dikurang 72 ditambah 76 dibagi 2 jadi 74. Terus nilai tengah kelas pertama itu 47 ditambah 51 dibagi 2 itu jadi 49. Maka ranknya 74 dikurangi 49 sama dengan 25. Dan yang kedua adalah hamparan. Hamparan ini datanya yang tadi itu untuk N-nya dilihat hamparan itu mencari hamparan H-nya sama dengan Q3 dikurang Q1. Jadi Q3-nya, Q1-nya dilihat N-nya ada dijumlahkan, frekuensinya 5, 8, 12, 10, 6, 3. Itu jumlahnya 44. Q1 terletak pada data ke seperempat dari 44. Jadi data ke-11. Data ke-11 ada pada interval 52 sampai 56. Kenapa? Karena kan data ke-11 itu 5 ditambah 8, 13. Jadi data ke-11 ada pada interval 52 sampai 56. Nah, mencari Q1 itu L Q1 ditambah 1/4 N dikurangi FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 dibagi dengan frekuensi kelas Q1 dikali dengan P. P-nya panjang kelas. Itu Q1. Untuk LQ1 itu tepi bawah kelas 52 sampai 56, tepi bawahnya yaitu 51,5 ditambah 1/4 N-nya 11 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 adalah 5 dibagi dengan frekuensi kelas Q1 8 dikali dengan panjang kelas bisa dilihat dari 52 dikurangi 47 yaitu 5. Jadi Q1 sama dengan 51,5 ditambah 3,75. Jadi Q1-nya 55,25. Q3. Menentukan Q3 data ke-33. Kenapa? Karena 33/4 kali N. Jadi bisa saja mengalihkan
dari Q1 dikali 3 itu. Jadi data ke-33. Kalau Q1 data ke-11, Q3-nya data ke-33. Data ke-33 artinya ada pada interval ke-62 sampai 66. Kenapa? Karena kan, data ke-33 itu dijumlahkan, frekuensinya 15 5 ditambah 8, 13 ditambah 12, 25 ditambah 10, jadi 35. Nah, meskipun data ke-33 di sini ada pada data yang, 62 sampai 66. Jadi ada pada interval ke-62 sampai 66. Maka Q3 sama dengan L-Q3 ditambah 3/4. 3/4 ini dibetulkan ya, mohon maaf, nanti akan Ibu betulkan, itu 3/4 N dikurangi FK Q3 dibagi FQ3 dikali dengan P. Q3 sama dengan 61,5 karena, ada pada interval 62 sampai 66. Jadi LQ3-nya 61,5 ditambah 33 3/4 N-nya 33 dikurangi frekuensi kumulatif, sebelum kelas Q3 itu jumlahnya adalah 25. Jadi 5 ditambah 8 ditambah 12. 25 dibagi frekuensi kelas Q3-nya 10 dikali panjang kelasnya 5. Jadi Q3 sama dengan 61,5 ditambah 33 dikurangi 25 dibagi 10 dikali 5. Jadi 10 dengan 5 itu, bisa dibagi dengan 10/5 itu 2, 33 dikurangi 25 dibagi 2, jadi hasilnya 4. Jadi Q3-nya 61,5 ditambah 4 menjadi 65,5. Jadi hamparannya, Q3 dikurang Q1 sama dengan 65,5. Nah, Q3-nya dikurangi Q1-nya 55,25, jadi 10,25. Itu untuk hamparan, jadi hamparannya 10,25. Nah, untuk simpangan kuartil, pertanyaan yang C, simpangan kuartil itu Q-D sama dengan setengah H. Hamparannya sudah diketahui, maka setengah kali hamparan 10,25. Jadi setengah kali 10,25 sama dengan 5 kali 5,125. Nah, sekian dulu dari Ibu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.